Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya acara pelatihan yang dilaksanakan secara webinar pada siang hari ini dapat dilaksanakan. Pada kesempatan ini kami mengapresiasi inisiatif yang telah dilakukan oleh para penyuluh kita, yaitu Ibu Triana Mareta, yang telah menginisiasi sehingga dilaksanakan pelatihan kita pada siang hari ini yang berjudul Pemijahan Gurame di Kolam Terpal Dangkal. Jadi kami berharap apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita nanti, yaitu Bapak Marbowo Leksono, dapat kita ikuti secara sama-sama. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Marbowo ini nantinya setelah pelatihan ini dapat diaplikasikan. Maksud saya itu semua peserta bisa mencobanya nanti, karena kita sudah ada narasumber kita yang sudah berpengalaman, yaitu Pak Marbowo. Di mana nanti di dalam pelaksanaan, di dalam aplikasi, di dalam nanti mau uji coba ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Marbowo nanti, kalau ada permasalahan, bisa komunikasi langsung sama Pak Marbowo. Pada Pak Marbowo, terus terang kami ucapkan banyak terima kasih karena setelah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Jadi kami juga berharap kepada peserta agar pelatihan ini dapat diikuti dengan serius, supaya ilmu-ilmu yang telah disampaikan nanti oleh Pak Marbowo itu dapat kita terima dan dapat kita praktekkan nanti untuk meningkatkan kesejahteraan daripada para pelaku usaha, yaitu pembudidaya ikan, baik yang ada di Banyuasin maupun di tempat lain yang bisa atau yang sedang mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Gurame ini merupakan komunitas ekonomis yang sangat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalau gurame ini betul-betul kita budidayakan dengan baik. Jadi Pak Marbowo, terima kasih banyak telah bersedia memberikan ilmunya dalam acara pelatihan ini. Mudah-mudahan amal baik, ilmu yang telah Bapak berikan ini nanti Allah Subhanahu wa taala dapat membalasnya nanti di akhir zaman. Jadi kami juga pada kesempatan ini juga kepada Ibu Triana Mareta, ini adalah inisiasi yang kedua. Kalau kemarin sudah melaksanakan juga pelatihan tentang cacing sutra. Ini merupakan contoh juga bagi kawan-kawan penyuluh yang lain. Kami harapkan juga harus bisa meniru hal-hal yang positif ini. Ini adalah suatu berkah, suatu dampak yang positif dari pandemi COVID-19, di mana pada saat ini kita sudah bisa melakukan pelatihan, pertemuan secara Zoom meeting. Jadi tidak perlu lagi tatap muka, jauh-jauh Pak Marbowo datang ke Palembang atau ke Banyuasin untuk melaksanakan pelatihan. Kita sudah bisa melaksanakan pelatihan secara Zoom meeting. Jadi ini adalah suatu manfaat juga yang positifnya yang kita ambil dari kondisi kita di dalam pandemi COVID-19 ini. Jadi semuanya serba digital, semuanya sekarang bisa dilakukan serba, tidak perlu tatap muka lagi. Ini adalah teknologi yang harus kita manfaatkan. Nah, dengan teknologi ini banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan transfer ilmu lainnya yang nanti bisa kita manfaatkan, di mana para penyuluh saya harapkan dapat meniru apa yang telah dilaksanakan oleh saudari Triana Mareta ini. Di mana Triana Mareta sudah 2 kali, kalau nggak salah 2 kali, atau kemarin itu budidaya cacing sutra, sekarang pemijahan gurame di kolam terpal dangkal.
Nah, kalau ini terus kita budidayakan, kalau ini terus kita inisiasi terus, jadi insya Allah para pelaku kita akan banyak dapat manfaat dari pelatihan ini, walaupun secara Zoom meeting. Jadi kami berharap pelatihan ini pada para peserta tolong diikuti dengan serius, dan nanti setelah pelatihan ini supaya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Marbowo, supaya itu bisa kita nantinya bisa kita aplikasikan supaya ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi bisa kita praktekkan. Bisa kita praktekkan. Tentu di dalam praktiknya nanti mungkin banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi karena kita sudah ada mentor kita, Pak Marbowo, insya Allah nanti Pak Marbowo ikut dapat membantunya di dalam pelaksanaan prakteknya nanti. Jadi kami berharap karena pelatihan ini jadwalnya kan tidak terlalu lama, waktunya singkat, tapi ini adalah tahap awal bagi kita, ada ilmu dasar yang telah disampaikan tadi oleh Pak Prabowo, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, dan untuk lebih memaham lagi. Kami sangat mengharapkan kawan-kawan yang ikut pelatihan ini harus mencobanya, supaya nanti ilmu itu betul-betul lebih mantap lagi diserap oleh kawan-kawan semua. Jadi kalau waktu melaksanakan uji coba, waktu praktek tentu ada kendala-kendala, semuanya itu nanti bisa didiskusikan sama narasumber kita. Jadi mungkin pada kesempatan ini, sekali lagi kepada narasumber, kepada inisiator Ibu Eta Marita, dan kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini, kami ucapkan terima kasih supaya pelatihan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita harapkan semua, insya Allah mudah-mudahan kalau kita serius, kalau kita penuh dengan semangat, insya Allah itu akan tercapai. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi pelatihan pemijahan gurame di kolam terpal dangkal ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin habis pembukaan ini karena saya ada acara lain, saya mohon izin, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Septi. Ya, Pak Septi ini selain kepala dinas juga ini adalah kalau di lapangan rekan tandem yang baik ini ya. Jadi kalau kepala dinasnya aja aktif di lapangan, masa penyuluhnya kalah sama kepala dinas. Hanya mempelopori saja Bapak. Terima kasih Bapak atas arahannya. Ya, Diperkenankan untuk meninggalkan ruangan kalau Bapak ada kerjaan lain Pak. Baik, sebelum terima kita kasih. beranjak ke acara selanjutnya, teman-teman, saya katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya edifikasi dulu teman-teman ya. Sama ini adalah Bapak Marbowo Laksona ini adalah penyuluh perikanan juga, tapi di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dan beliau juga adalah merupakan seorang penulis juga ya teman-teman ya. Eh, Kalau teman-teman, taruh ya. Kalau teman-teman udah pada beli ya, jadi saya udah punya bukunya nih ya, pembenihan gurami ya di kolam dangkal. Nah di sini banyak banget ilmunya ya teman-teman, jadi nggak nyesel, bisa didapatkan di Gramedia juga ya teman-teman, silahkan cari gitu kan. Apa salahnya menghargai karya ya, sama-sama teman penyuluh perikanan ya teman-teman ya. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai penyuluh perikanan. Ya, silakan kepada Bapak Marbowo Laksono, kami persilakan 20 menit ke depan untuk memaparkan materinya. Saya share dari sini ya, Pak ya. Siap, tes. Apakah suara saya bisa Jelas. Halo? Tes, ya, jelas Pak, jelas Pak. Ini share screen-nya Jelas ya? dari sini ya. Ya. Saya lupa download, tunggu ya. Oh gitu. Oh Ya, ya. Ya. Ya, jadi salah satu gunung tertinggi di Jawa.
Anaknya lagi manggil itu. Iklan. Ya, sebentar ya, sebentar. Silakan Mas, dikasih minum dulu anaknya. Ya, gimana? Ayah lagi kerja. Atau kerja bareng Ya, Ayah nanti nggak ya. apa-apa juga. Ya. Oh iya, sebentar ya. Oke. Aduh, ini bentar. Harap maklum ya kalau di rumah itu emang kayak gitu Mas Bowo. Jadi santai aja nggak apa-apa. Mana tadi sudah sempat saya buka bahwa di Purbalingga ini khususnya bahwa kondisi alamnya itu tanahnya itu rata-rata itu hampir tidak rata dan bergelombang. Jadi kemudian kedua rata-rata kepemilikan kolam. Jadi tidak seperti di Banyu Asin mungkin ya. Kalau di Purbalingga itu rata-rata kepemilikan kolam itu hanya sekitar 500 meter persegi per rumah tangga perikanan. Jadi ini adalah kendala bagi kita, terutama penyuluh perikanan juga, untuk peningkatan produksi ataupun peningkatan produktivitas. Itu mahasiswa. Ya. Ya. Kemudian secara umum bahwa kenapa gurame? Karena kita tahu sendiri bahwa gurame adalah salah satu ikan primadona air tawar yang mempunyai harga yang relatif stabil dan tinggi dibandingkan dengan yang lain. Mungkin dibandingkan dengan patin ataupun lele itu kan ikan gurame itu lebih tinggi secara ekonomis harganya. Dan tadi untuk kendala dan tantangan kalau di ikan gurame saya kira hampir sama dengan yang lainnya bahwa banyak serangan penyakit apalagi di Jawa ini biasanya siklus 4 tahunan bahwa penyakit itu menyerang induk gurame yang itu biasanya akan sangat fatal. Biasanya setiap 4 tahun sekali itu terjadi outbreak penyakit gurame. Itu rata-rata menyerang induk gurame. Jadi kalau sudah menyerang ya hampir 60-80% induk gurame akan mati. Dan ini membutuhkan inovasi juga, bagaimana caranya agar induk gurame itu bisa survive, bisa menghasilkan telur dengan kondisi yang bagus dan sehat. Jadi itu latar belakangnya. Dilanjut Mbak Triana mungkin. Sudah itu Mas Bowo. Oke. Halaman berikutnya aja Mbak. Oh belum ya? Masih belum berubah ya di sini ya. Masih pengertian ini Mas Bowo. Sudah slide ketiga. Oke. Sebentar, mohon maaf. Mas Bowo, ini pengertian terpal ini Mas Bowo, slide 3. Oh, gitu. 3 ya. Apa nggak nampil di sana? Oke. Ya baru muncul ini. Ternyata kendala sinyal sepertinya ini. Coba saya tidak spot. Lanjut. Ya. Oke, silakan. Jadi pemijahan gurame metode terpal air dangkal bisa kita artikan sebagai suatu proses pemijahan atau mengawinkan gurame secara alami yang dilakukan
di dalam wadah yang terbuat dari terpal atau sejenisnya dengan ukuran tertentu dan dengan ketinggian air maksimum 45 cm yang tidak dilakukan sirkulasi air selama proses pemijahan dilakukan. Nah, ini yang mungkin akan membedakan antara pemijahan gurame metode konvensional dengan metode terpal air dangkal. Ada dua titik perbedaan. Yang pertama adalah ketinggian air. Jadi ketinggian air maksimum adalah 45 cm. Artinya bahwa ketika airnya walaupun diterpal tapi ketinggian air masih sampai 70 atau 80 cm itu tidak bisa dikatakan sebagai metode pemijahan gurame metode kolam terpal air dangkal. Dan kedua bahwa selama ini kita sudah melaksanakan dan sudah melakukan invensi terkait dengan pemijahan gurame metode terpal air dangkal, bahwa yang paling bagus adalah dengan ukuran terpal 4 kali 2 meter persegi. Itu seperti itu. Dilanjut. Slide berikutnya, Mbak. Oke. Nah, kemudian secara umum untuk spesifikasi dan cara kerja sebetulnya secara umum hampir sama ya dengan metode konvensional. Karena memang itu terkait dengan induk, kemudian dengan persiapan kolam, dengan manajemen pakan, dan juga dengan penanganan hama dan penyakit ikan. Yang membedakan hanya kebutuhan lahan dan kolam. Karena di sini metode terpal air dangkal ini hanya membutuhkan lahan 2 kali 4 meter persegi untuk satu pasang induk gurame. Seperti itu. Kemudian pembuatan dan persiapan kolam saya kira itu sama, hampir sama. Ketika kita akan membuat kolam dengan terpal, maka tentunya ada minimal ada 2 metode, yaitu dengan di bawah tanah ataupun di atas tanah. Kalau di atas tanah berarti kita harus membuat dinding-dinding dari biasanya anyaman bambu ataupun dengan kayu. Kalau di dalam tanah berarti kita harus menggali tanah, kemudian tanah itu nanti akan dilapisi dengan terpal. Lanjut. Ya, oke, tadi sudah kita katakan di awal bahwa kolam terpal yang dibutuhkan itu adalah sekitar untuk satu paket induk gurame adalah 2 kali 4 meter persegi. Nah, bagaimana agar kegiatan pembenihan dan pemijahan gurame di kolam terpal air dangkal itu menemui titik di mana kita bisa mendapatkan penghasilan yang bagus, itu adalah minimal kita harus mempunyai 12 unit kolam. Di mana nanti 12 unit kolam itu akan dibagi menjadi 6 kolam itu untuk pemijahan, sedangkan 6 kolamnya lagi nanti adalah untuk pendederan. Dan lahan yang dibutuhkan total adalah sekitar 112 meter persegi. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan pemijahan metode konvensional di mana 112 meter persegi itu berarti hanya akan, karena kalau konvensional biasanya adalah sekitar 20 meter. 20 meter persegi untuk satu pasang induk gurame 1:3 atau 1:4. Jadi kalau 112 hanya akan ada 5 pasang. Sedangkan kalau untuk metode kolam terpal air dangkal, kita sudah bisa membuat kolam induk sebanyak 6 dan kolam pembenihan atau pendederan sebanyak 6. Itu adalah dari segi pemanfaatan lahan ya, bahwa kita dengan lahan yang sempit, dengan lahan yang terbatas, tapi kita bisa tetap untuk
melakukan kegiatan budidaya yang menguntungkan. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah secara ideal ya, secara ideal layout unit pembenihan, di mana ini akan menjadi satu unit pembenihan yang terdiri dari 6 unit kolam untuk pemijahan dan 6 unit kolam untuk pendidikan. Dan kalau kita lihat di situ, kita juga rancang juga untuk gudang dan untuk penatakan telurnya. Itu hanya dibutuhkan lahan kurang lebih 112 meter persegi. Lanjut. Nah, ini pembuatan kolam, saya kira ini akan sangat dipengaruhi oleh bahan, kemudian akan sangat dipengaruhi juga oleh di mana kita akan membuat kolam, atau apakah mau di dalam tanah dengan menggali tanah ataupun di atas tanah dengan membuat dinding dari bambu ataukah dari kayu, atau kalau yang lebih bagus lagi adalah dengan menggunakan pasangan batako atau bata ringan ya, bata ringan. Kita sudah melaksanakan dan kita sudah melakukan banyak sekali coba, yang akhirnya kita menemukan titik di mana menggunakan bata ringan itu akan lebih praktis, kemudian di situ akan lebih ekonomis. Jadi ketinggian seluruhnya tanggul ataupun ketinggian dari pagar untuk penahan kolam itu adalah sekitar 45 sampai 55 cm. Lanjut. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh kolam terpal yang terbuat dari di atas tanah dan terbuat dari bambu ya. Pagarnya terbuat dari bambu, dindingnya terbuat dari bambu. Jadi untuk pembuatan dan persiapan kolamnya saya kira hampir sama dengan kemudian setelah air itu kolam itu terisi penuh dengan air, maka selanjutnya adalah menyiapkan ijuk, di mana ijuk ini adalah sebagai nanti bahan sarang yang nanti akan dimanfaatkan oleh induk gurame untuk membuat sarang. Ijuk itu nanti bisa ditempatkan atau dimasukkan langsung ke dalam kolam dengan kurang lebih nanti ijuknya adalah sekitar 3-4 kilo, itu ditempatkan di 2 atau 3 sisi pojok kolam. Ijuk ditempatkan di pojokan kolam 2 atau 3. Kemudian setelah ijuk masuk, kita masukkan induk yang sudah kita seleksi tentunya secara hati-hati, dengan perbandingan kalau di sini kita adalah menggunakan 1:3. 1 induk jantan dan kemudian 3 induk betina. Selanjutnya akan lebih bagus ketika nanti kolam itu ditutup menggunakan waring, agar biasanya kendala di sini adalah kelelawar ataupun ular ataupun katak itu enggak masuk, tidak mengganggu proses pemijahan maupun nanti mengganggu dalam penetasan telur. Lanjut. Ini tadi sudah ya, sudah lanjut saja. Ini persiapan kolam pemijahannya. Nah ini untuk induk ya. Saya kira induk sama ya,
baik pemijahan di kolam terpal maupun pemijahan di kolam konvensional, maka induk harus kita benar-benar seleksi dengan baik. Kita lakukan kegiatan seleksi, memilih induk yang baik, yang unggul, terutama kalau kita secara umum adalah induk yang sudah siap, itu biasanya minimal bobotnya itu adalah sekitar 1,5 sampai 2 kilogram. Untuk umur, biasanya umurnya itu minimal itu 2 sampai 3 tahun. Lanjut. Nah, ini kriteria induk gurame secara standar nasional Indonesia, di mana untuk umur itu sekitar 24 bulan sampai 30 bulan. Kemudian panjang untuk jantan itu 30 sampai 35, betinnya juga 30 sampai 35. Untuk beratnya sudah sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Untuk jantannya, untuk betina 2 sampai 2,5 kilo. Kemudian untuk fekunditas telurnya antara 1.500 sampai 2.500 butir per kilogram. Diameter telur ini 1,4 sampai 1,9 mm. Jadi ini saya kira pengetahuan dasar kita kalau ingin memijahkan, tentunya kita harus tahu bagaimana induk jantan dan induk betina. Dan ini secara fisik biasanya kita memeriksa ataupun melakukan seleksi induk itu kita lihat secara fisik. Induk jantan seperti apa, induk betina seperti apa. Kita bisa lihat gambarannya seperti itu, bahwa induk jantan biasanya akan mempunyai kepala lebih menonjol dan biasanya akan lebih cerah kalau yang jantan. Kalau yang betina biasanya dahinya itu rata dan agak gelap warnanya. Dan satu ciri yang itu akan sangat mudah kita pahami untuk membedakan induk jantan dan induk betina adalah di sirip dadanya. Di sirip dada, di ujung ya, pangkal sirip dada, kita lihat di situ di nomor 2 ya, di nomor 2 itu kalau di pangkal sirip dadanya itu berwarna cerah atau putih atau ya cerah dan putih, berarti pasti jantan. Kemudian kalau yang betina itu di ujung atau di pangkal sirip dadanya itu warnanya cenderung gelap atau hitam. Seperti itu. Itu tanda yang tidak bisa kita biasanya orang-orang yang sudah terbiasa itu melihat itu langsung dari jauh di dalam kolam masih sudah bisa terlihat. Oh itu jantan atau betina. Kita perlu dipegang dan dilihat secara morfologis. Lanjut. Manajemen pakan untuk induk gurame pemijahan itu kita menggunakan pakan alami berupa daun sentai. Sentai itu sebanyak 4 sampai 5 lembar per kolam. Jadi kemudian untuk selingan kita bisa juga memasukkan atau memberikan sesin, kangkung darat, ataupun daun jenis talas-talasan yang lain. Daun jenis talas-talasan kan banyak tuh ya, yang berbeda daun sentai. Kemudian tambahan pelet itu bisa kita berikan juga dengan protein 18% kurang lebih kadarnya, dan diberikan maksimum 1% dari biomas. Lanjut. Untuk hama dan penyakit, saya kira
tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa yang sangat mengganggu biasanya adalah kelelawar, kemudian katak dan ular. Dan cara pencegahannya itu tadi dengan menutup kolam dan pengendalian secara manual. Kalau sudah kelihatan masuk buang, kolam ditutup. Kemudian untuk penyakit biasanya itu yang paling banyak ditemui di Gurami adalah jamur, protozoa, dan bakteri. Yang tentunya itu dilakukan paling bagus adalah dengan melakukan pencegahan. Pencegahan biasanya kita melakukan karantina terhadap ikan yang baru masuk atau terhadap induk yang baru diseleksi yang dari luar, kemudian kita lakukan karantina. Setelah kurang lebih dikarantina selama 1 minggu dan bebas dari penyakit, baru kita akan melakukan kegiatan pencegahan. Lanjut. Nah, setelah kita melihat atau menyimak paparan yang tadi, jadi kita bisa membedakan nanti antara metode konvensional dengan metode kolam terpal air dangkal. Di mana ini adalah sebetulnya salah satu inovasi sederhana yang sangat cocok untuk dilakukan di daerah-daerah dengan lahan yang tidak mendukung untuk membangun kolam dengan luasan yang maksimal, ataupun di daerah-daerah perkotaan yang memang sudah sangat jarang ditemui lahan yang luas untuk membuat kolam. Jadi ini sangat cocok sekali, saya kira nanti akan diterapkan di tempat-tempat yang memang punya lahan sempit. Kita punya rumah, punya lahan sempit, tapi kita masih tetap produktif dan melakukan kegiatan pemijahan di kolam terpal air dangkal. Jadi secara umum itu bahwa kalau konvensional memerlukan lahan seluas kurang lebih 20 meter persegi untuk satu pasang induk gurami. Sedangkan untuk kolam terpal air dangkal kita hanya membutuhkan lahan 2 kali 4 meter persegi atau 8 meter persegi satu pasang gurami. Kemudian pembuatan atau pencetakan kolamnya. Kalau untuk konvensional tentu kita akan memerlukan waktu yang lama, apalagi kalau dikerjakan akan mudah, akan cepat, dan akan simpel dalam pembuatannya. Yang ketiga, metode konvensional itu memerlukan aliran air sepanjang hari. Sedangkan kita di metode kolam terpal air dangkal itu benar-benar akan menghemat air. Karena air hanya masuk ketika pertama kali memasukkan air, kemudian setelah itu tidak ada air masuk lagi, tidak ada air yang dimasukkan lagi sampai ada penguapan ataupun ada kebocoran. Jadi hanya 1 kali. Kemudian yang jelas kolam sempit itu akan lebih mudah dalam melakukan kontrol kualitas air, kemudian pengendalian hama dan penyakit dibandingkan dengan kolam konvensional yang luasannya lebih lebar, kemudian air tidak bisa dikontrol karena masuk setiap saat. Jadi kesimpulannya bahwa ada 3 sebetulnya yang menjadi hal yang sangat bagus jika itu akan dikembangkan, yaitu satu bahwa metode kolam terpal air dangkal itu akan menghemat lahan, kedua akan menghemat air, dan ketiga adalah cenderung
itu akan terbebas dari penyakit. Pengalaman kita bahwa di metode kolam terpal air dangkal tidak terpengaruh terhadap outbreak penyakit 4 tahunan yang selama ini selalu menyerang di daerah pemijahan gurame di Jawa Tengah. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, saya kira itu kesimpulannya ya. Barangkali ya saya kalau pertanyaan kayaknya semuanya udah sangat memahami untuk budidaya, tidak ada yang betul, saya kira tidak ada jawaban yang sempurna dan tidak ada jawaban yang benar. Semua pasti akan menemukan jawabannya di daerah tertentu, mungkin jawabannya A, di daerah lain mungkin jawabannya bisa B, seperti itu. Jadi kita akan sangat tergantung tadi dengan kondisi wilayah dan dengan kondisi iklimnya tentunya. Jadi itu monggo silahkan kalau misalnya ada diskusi ataupun ada masukan, barangkali bisa langsung didiskusikan saja. Terima kasih Mas Bowo. Mas Bowo ini sempat bilang katanya kalau Banyuasin itu kan luas-luas, sebenarnya materinya nggak cocok. Sebenarnya nggak loh Mas, karena kan ada sebagian juga ada yang perumahan gitu kan, kayak beberapa kelurahan itu udah nggak ada lahan luas-luas. Tapi memang butuh diketahui ya, Banyuasin itu rata-rata memang kolam tanahnya mulai dari 100 meter sampai dengan 2 hektar ya luasan kolam. Jadi memang sekali panen itu bisa ratusan ton gitu kan, bukan kiloan tapi ratusan ton. Makanya sentralnya terutama Patin ya, kalau di 3 desa saya itu memang satu hari itu bisa sampai 40 ton. Jadi sebenarnya yang lebih cocok itu kota Patin itu adalah Banyuasin. Cuman ya nggak apa-apa sih, bukan kampung, memang harusnya kota gitu kan. Ya silahkan teman-teman, kita buka termin tanya jawab. Saya khususkan dulu untuk Pak Beni ya. Pak Beni ada pertanyaan Pak, silakan dibuka mic-nya. Oke, terima kasih buat Pak Marbowo. Terima kasih juga ini buat Mbak Marita, buat Mbak Ita. Ini saya tertarik sekali Pak dengan metode pemijahan ikan gurame di kolam terpal. Jadi kebetulan kalau saya dengar dari hampir mendekati Pak, istilahnya hampir mendekati 80% metode kita ciptakan kan kita tapi ada juga beberapa anggota kita yang budidaya ikan gurame, termasuk saya juga Pak. Jadi saya lebih terfokus ke gabus, juga ada gurame. Gurame saya hanya dua kolam. Tebar 2 meter, panjang 6. Saya tebar 500 per kolam Pak. Dari 500 per kolam, 2 kolam atau 1000. Dan alhamdulillah zero Pak, nggak ada kematian. Ini hampir 9 bulan. Jadi saya tertarik dengan metode pemijahan gurame di kolam terpal dangkal ini Pak. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan ini untuk jantan 1:3 nih. 1 jantan bisa 3 betina. Itu maksud saya kalau sudah terjadi pemijahan kan nanti akan timbul telur tuh. Mungkin bisa jadi dari indukan yang satu, indukan yang lain. Bisa jadi dari 3 indukan itu hanya 1, atau bagaimana nanti teknisnya Pak, teknis ke depannya kan, untuk pendederan maksud saya, untuk pendederan ke kolam selanjutnya kan. Lagi saya berpengaruh nggak
Ini yang dihasilkan dari indukan ikan gurami. Sudah indukan ini, kalau kita dederkan, benihnya ini akan timbul dampak ya, dampak lain. Maksudnya ya, mempengaruhi perkembangan pertumbuhan bibitnya itu, ya, atau bagaimana? Maksudnya apa bisa digabungkan gitu Pak ke dalam satu tempat pendederan? Satu lagi mempercepat apa merangsang maksudnya kan jodohan jantan dengan betina ini ada trik khusus ini Pak. Oke, untuk Pak Bowo terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bowo. Ya, Langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang agak terputus ya, jadi saya meraba-raba aja tadi ya. Yang jelas yang pertama yaitu untuk kita 1:3. Pemijahan itu 1:3, biasanya itu nanti akan bergantian. Artinya yang menentukan itu adalah jantannya. Jantannya yang menentukan. Jadi dia akan mencari betina yang sudah siap terlebih dahulu. Biasanya kalau sudah seperti itu, sudah siap, kemudian sudah ada proses selama kurang lebih 1 minggu. Nah, 1 minggu itu sudah nanti mulai menyusun atau membuat sarang. Membuat sarang, kemudian 1 minggu kemudian biasanya itu sudah melakukan pemijahan. Dan nanti itu biasanya setelah itu induk betina itu yang sudah memijah itu butuh waktu sekitar paling cepat itu adalah 21 hari. Paling cepat 21 hari, kemudian normalnya antara 40 hari sampai 60 hari. 40 hari sampai 60 hari untuk siklus pemijahan berikutnya. Itu seperti itu. Jadi ketika induk yang satu sudah bertelur, nanti telurnya itu biasanya kalau indukan yang bagus dengan berat minimal 2 kilo itu rata-rata minimal itu harusnya bisa mendapatkan sekitar 3.000. Minimal sekitar 3.000 telur ya dalam satu sarang. Nah, biasanya setelah memijah dipanen kemudian dimasukkan ke dalam ember atau di sini istilahnya bokor ya untuk ditetaskan di dalam bokor. Nah, menurut pengalaman biasanya kita itu dalam 1 bulan itu rata-rata ada 2 induk betina yang bertelur dalam 1 bulan. Jadi kalau tadi misalnya kita punya 6 pasang induk betina, 6 pasang induk, ya kan, 6 kolam induk pemijahan, di mana itu biasanya paling sedikit kita dalam sebulan itu bisa memanen sekitar 10 sarang. 10 sarang dengan rata-rata antara 3.000 sampai 5.000 telur.